Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan di edisi hari ini Jumat 22 Desember tahun 2023. Oke, Sohib Manggis, apa kabar semuanya Sohib Manggis yang sedang beraktivitas? Selamat beraktivitas. Nih aku mau nyapa-nyapa dulu nih untuk yang lagi di rumah. Ada Mama Inaya, Papa Inaya, Bunda Wati, Aeman, Mbak Tina, Mbah Joker, Bunda Awal, Papa Awal, Kak Ajeng di Sungai Lilin, Bang Ijel Angsoduo, Bang Tamrin Angsoduo, dan Bang Arman di Bakung, Budi Sila, Nenek Alesia, dan Nenek Rasida. Dan semua Sohib Manggis yang lagi dengerin kita, selamat mendengarkan aja. Oke, saya Manggis, seperti yang udah disampaikan di sosial media kita, bahwasannya hari ini kita masuk di podcast kita yang edisi ke-8. Nggak kerasa nih udah edisi ke-8 aja, artinya udah 2 bulan kita melaksanakan podcast di Radio Manggis. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan memberikan informasi yang informatif untuk semua Sohib Manggis yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini tuh kita kedatangan narasumber dari sebuah komunitas ya, atau organisasi lah. Nama organisasinya World Clean Up Day. Nah, organisasi ini berfokus untuk menyuarakan atau menggerakkan agar masyarakat, anak-anak muda itu bisa sadar dengan lingkungan. Nah, untuk lebih jauh kita mengenal organisasi ini, apa saja kegiatannya. Nanti juga jangan lupa Sohib Manggis, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung telepon aja di line telepon kita di 0741241187 atau di WA kita di 081174515500. Oke, seperti yang sudah di Mas Pri sampaikan tadi, narasumber kita yang hadir pada hari ini namanya Kurnia Nanda. Boleh disapa dulu Mas Kurnia, Sohib Manggis kita. Oke, selamat siang teman-teman semua, Sohib Manggis. Oke, selamat siang. Oke Bang, manggilnya Kurnia atau Nanda nih? Nanda ya. Nanda ya? Ya, Nanda. Mas Nanda. Kalau aku Mas Pri. Oke, Mas Pri. Gimana aktivitas sehari-hari Mas Nanda? Aktivitas sehari-hari sekarang kalau untuk pribadi kuliah di Pasca Sarjana Di Teknologi Pendidikan Universitas Jambi. Wah, anak Unja nih ceritanya. Iya, Unja. Di teknologi pendidikan. Iya. Tapi fokus di selain di kuliah, apalagi kegiatan sehari-hari Mas Nanda? Selain kuliah, kita fokus di komunitas, terutama komunitas yang memang bergerak di fokus isu lingkungan. Oke. Nah, kalau boleh tahu atau sharing-sharing dikit nih ya, kok bisa nih Mas Nanda gabung dengan komunitas WCD? WCD aja kita sebutnya ya. Kalau disebut panjang-panjang World Clean Up Day nanti kepanjangan. Lidah juga takutnya nanti belibet nyebutnya salah lagi. Tuh kok bisa tuh gabung di sana? Boleh diceritain dong dikit. Sebenarnya kalau komunitas yang fokus dengan lingkungan itu ada banyak. Sama di Persib Jambi itu ada beberapa. Tetapi kenapa kita gabung ke World Clean Up Day? Karena World Clean Up Day ini gerakan yang memang fokus isunya itu ke sampah. Jadi kan lingkungan itu kan umum. Iya banyak ya, luas ya. Tapi ini fokus isunya sampah. Oh, tentang sampah. Ya, karena aku pribadi melihat sampah ini sebuah problematik yang bagus untuk diselesaikan gitu, dan harus memang diselesaikan gitu. Jadi itulah kenapa kita gabungnya ke WCD. Kalau yang lain mungkin fokus isu lingkungannya ada banyak ya, lagi di Provinsi Jambi, polusi, kebakaran hutan. Ya betul. Nah, kalau bicara tentang tadi yang disampaikan oleh Mas Nanda, kan WCD ini fokusnya ke sampah, fokusnya cerita tentang sampah. Aku tuh ingin tahu lah, kita semua Sohib Manggis juga mungkin ingin tahu, kalau cerita tentang sampah di Kota Jambi ini kan sebenarnya udah jadi masalah besar ya. Oh iya. Nah, sebesar apa sih masalah sampah yang sekarang tuh terjadi di Kota Jambi, Mas Nanda? Oke, mungkin ini untuk teman-teman Sohib Manggis yang belum pernah jalan-jalan ke TPA nih. Jadi sebenarnya sampah yang kita hasilkan di rumah tangga atau kita hasilkan di sekolah, yang kita beranggapan bahwa sampahnya udah aku taruh di
tempat sampah. Gitu kan. Jadi selesai gitu. Sebenarnya sampah-sampah itu nggak selesai. Enggak ya? Iya, sampah-sampah itu justru menumpuk di mana? Di TPA tadi. TPA tempat pembuangan akhir dari sampah itu tadi. Oke, siap. Nah, terus kalau di Kota Jambi sendiri itu masalah sampah yang terjadi kalau sudah sampai di TPA Talanggulo ya kalau di sini. Iya, kalau di Kota Jambi Talanggulo. Nah, itu habis sampah kita yang dari rumah diangkut sama mobil pembawa sampah ya. Kemudian dibawa ke Talanggulo. Setelah sampai di Talanggulo tuh diapain lagi tuh, Bang Nanda? Oke. Sebenarnya gini, yang menjadi permasalahan itu bukan seberapa banyaknya sampah yang dihasilkan masyarakat, karena memang masyarakat itu kan semakin berkembang terus semakin bertambah, jadi sampahnya jelas masih semakin bertambah. Yang jadi problematik itu adalah ketika masyarakat itu masih menggunakan metode tradisional dalam pembuangan sampah. Nah, metode tradisional ini yang gimana nih, Mas Nanda nih? Ya, metode tradisional ini seperti yang masyarakat kita terapkan. Sampahnya ditumpuk jadi satu, dibungkus, dibuang ke TPS, lalu diangkut ke TPA. Nah, itu yang menjadi problem di TPA, karena di TPA itu sulit untuk memilah sampah itu, mau didaur ulang itu sulit. Udah bau. Iya, betul. Juga berair. Isinya macam-macam lagi. Iya, macam-macam isinya. Bahkan aku ya sampai hari ini tuh belum mengkategorikan sampah ini, sampah kering, sampah basah, sampah padat, sampah organik. Kayaknya kalau di rumah tuh ada tong sampah semuanya jadi satu. Itu salah berarti ya? Ya itu yang kurang sebenarnya kurang relevan kalau untuk zaman sekarang. Oh, jadi nggak boleh lagi kayak gitu ya? Iya gitu. Kalau zaman dulu itu nenek moyang kita itu dia sendoknya itu dari daun pisang. Iya, betul. Piringnya dari daun pisang. Jadi kalau ditumpuk jadi satu, nggak salah. Kalau sekarang kan orang jual rumah makan pakai apa? Pakai styrofoam. Iya, betul. Kalau ditumpuk jadi satu sama organiknya, itu jadi problem. Oh iya. Jadi memang harus dipilah-pilah dulu ya, biar nggak jadi masalah. Nah, kalau sampai di TPA sendiri akhirnya ada diolah lagi nggak sampah tuh, Mas Nanda? Ya jelas. Kebetulan nih kemarin kami baru bareng ngadain acara di TPA. Mau lihat langsung. Kita mau ngajak komunitas-komunitas di Provinsi Jambi, pemuda-pemuda Provinsi Jambi. Kebetulan kemarin ada sekitar 350 orang. Wih, rame ya? Ya, kebetulan rame yang hadir untuk melihat langsung kondisi TPA kita. Ada memang sampah yang dikelola dan mereka di TPA itu punya kebijakan untuk mengelola sampah-sampah itu. Tetapi yang jadi permasalahan, sampah yang terkelola dengan sampah yang datang itu nggak balance. Yang terkelola 1 kilo, yang datang 2 kilo gitu. Oh iya. Jadi nggak balance. Nggak seimbang lah ya. Nggak seimbang. Tapi memang kalau dulu aku pernah datang ke TPA Talanggulo itu, tapi udah lama banget sih kalau nggak salah di tahun 2013, 10 tahun yang lalu. Nah, aku tuh lihat kebetulan ada teman kerja di Dinas Lingkungan Hidup yang tugasnya di bagian TPA Talanggulo, pengolahan sampah. Nah, dia tuh aku kan ngeliat tuh sampah di sana tuh kan udah kayak gunung bukit-bukit ya, gunung sampah. Nah, temanku tuh bilang, percaya nggak percaya dulunya itu jurang katanya. Akhirnya sampah yang sudah sedemikian banyak, ya akhirnya dari jurang bisa sampai jadi gunung. Jadi memang banyak betul ya sampah yang sudah dibawa ke TPA Talanggulo berarti. Iya betul, memang benar itu sebenarnya bukan jurang, maksudnya kayak lekukan lubang. Iya, digali dalam, ya. Memang digali. Karena memang sulit untuk mengelola sampah yang bercampur. Memang sampah yang bercampur itu menjadi problem betul itu. Nah, kalau di Talanggulo sendiri itu sampah dari Kota Jambi atau gabungan dari ada kabupaten sekitar juga yang buang ke sana atau memang khusus untuk sampah dari Kota Jambi? Ya, kalau dari hasil diskusi kami kemarin, memang TPA Talanggulo itu khusus untuk Kota Jambi. Untuk Kota Jambi. Iya, tapi yang jadi problem itu Kota Jambi ini dikelilingi oleh Muaro Jambi. Betul banget. Nah, orang Muaro Jambi buang sampahnya di Kota Jambi. Nah, itu. Jadi sampah yang datang itu banyak, tidak sesuai dengan kapasitas sampah yang dari untuk Kota Jambi gitu. Nah, kalau kabupaten ikut-ikutan buang di kota, jadi ada satu pertanyaan menarik nih dari aku sendiri. Sebenarnya di kabupaten-kabupaten itu sudah ada TPA sendiri atau memang nggak ada, atau memang sebenarnya pemerintah itu harus punya kebijakan agar
setiap kabupaten kota punya TPA masing-masing. Tapi sebelum dijawab Mas Nanda, kayaknya kita harus jeda dulu karena ada iklan yang mau kita dengarkan. Oke. Oke, masih di Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain? Oke, Sobat Manggis semua, sebelum kita lanjut, aku mau nyapa-nyapa dulu nih buat tim produksi yang hadir hari ini. Ada Dimas, ada Endang Sunandar, dan ada nih spesial nih buat semua Sobat Manggis. Nanti kedepannya mana tahu penyiar lama kita yang kembali pulang mau siaran lagi, ada Adik Kamelia. Nah, kemudian kita juga mau ngucapin nih salah satu tim kita yang biasanya ikut produksi di hari ini, namun hari ini nggak bisa hadir karena sedang mengalami sakit. Untuk Fadli di Talang Duku, semoga cepat sehat. Nah, kebetulan matanya malam tadi itu nggak sengaja pas main badminton kena kena bolanya ya, kena koknya, kabarnya seperti itu. Mudah-mudahan cepat sembuh agar bisa produktif kembali. Amin ya rabbal alamin. Oke, balik dengan Mas Nanda nih. Nah, tadi kan kita sudah bahas sampah yang ada di TPA Talanggulo, dan ternyata sampah di TPA Talanggulo itu nggak semuanya dari kota Jambi aja ya Mas Nanda ya? Iya. Ada dari luar juga. Nah, kalau untuk di kabupaten kota lain itu sebenarnya sudah ada TPA juga atau belum sih sejauh ini yang Mas Nanda lihat? Sebenarnya untuk kabupaten lain di Provinsi Jambi itu ada. Oh, ada. Ya. Kalau Muaro Jambi ada? Ya, sebenarnya sebagai contoh misalnya ada beberapa kabupaten yang memang belum ada. Oh, ada tapi ya. Ada yang memang sudah ada gitu. Kayak Saralangun itu sudah ada. Marobungo gitu kan, Kerinci. Oke. Nah, jadi ini pesan juga nih buat pemerintah nih, kita sampaikan juga, nggak apa-apa lah ya kita sampaikan di sini. Ya, gimana kita mau bersih tapi tempat pembuangan akhirnya nggak ada, mau dibuang kemana sampahnya. Jadi memang fenomena masyarakat itu masih belum mau buang sampah di tempat yang pas, itu memang sudah banyak kita lihat. Salah satunya di Kabupaten Kerinci, aku pernah lihat tuh sampah yang dibuang ke sungai. Yeah. Ya. Tapi ini kayaknya ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Rana di seputaran Eka Jaya. Oke, Pak Rana. Gimana kabarnya Pak Rana? Sehat? Alhamdulillah, Mas Pri ya. Iya dong. Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dengan narasumber kita pada hari ini, Pak Rana, boleh? Ini maaf, saya baru monitor ini apa? Tentang sampah Pak Rana, kebetulan dari komunitas World Clean Up Day, orang kegiatan yang fokus ke pengelolaan sampah ya. Tentang sampah Pak Rana. Oh gitu. Berarti ini pernah yang kemarin mungkin beberapa minggu lalu pernah disampaikan juga. Ya kebetulan di sini yang pernah saya sampaikan kemarin Mas Pri ya. Yeah. Kebetulan di sini bank sampah di seputaran Eka Jaya ini juga sudah berjalan. Jadi ya, mudah-mudahan yang saya harapkan bank sampah yang ada di Eka Jaya ini benar-benar memberikan kontribusi yang terbaik untuk pengelolaan sampah, begitu ya kan? Betul. Iya, karena ini bank sampah Sikumbang namanya. Itu kemarin Sikumbang, iya, bank sampah Sikumbang itu sudah terdaftar di Dinas Kebersihan. Karena kemarin waktu peresmian juga ada Bapak yang dari Dinas Kebersihan yang langsung ya yang meresmikan kan. Itu kurang lebih mungkin ada 1,5 bulan yang lalu lah mungkin ya. Oh, baru ya? Ya baru. Bahkan kemarin sempat juga diliput sama media, ada juga dari televisi, ada juga kemarin kan. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya kalau masalah sampah itu gimana ya? Kalau menurut Pak Rana ini sampah mungkin sebenarnya musuh yang tidak terlihat, tapi sewaktu-waktu benar-benar menghantui kita, Mas Pri. Karena kemarin juga belum lama kejadian kemarin ada lihat juga postingan kawan di mana kemarin di kebun kopi atau di mana kemarin kalau nggak salah di dekat pasar itu. Nah itu masalah pembuangan sampahnya mungkin lewat dengan jam yang ditentukan. Jadi begitu jam 9 terlihat itu sampah sudah melimpah ke jalan besar semua, gitu kan? Jadi benar-benar mengganggu. Makanya itu kemarin ditawarkan juga di seputaran Eka Jaya ini, karena sebenarnya tempat pembuangan sampah terakhirnya di sini sih yang Pak Rana lihat ada di satu di Jalan Baru itu ada. Ya, Jalan Baru. Ya ada. Alhamdulillah itu kalau dilihat memang hampir setiap hari diangkut, tapi yang satu di penurunan Tanjung Lumut. Itu yang terdekat. Jadi
Kalau yang di Eka Jaya maka di sini kita berikan, kemarin sih belum semua RT, tapi kalau tidak salah kemarin ada menurut keterangan dari Direktur Bank Sampah Subang kemarin sudah hampir ada 10 RT yang kita kasih ajak atau kita undang bahwasanya kalau bosan atau agak malas membuang sampah, kita tawarkan agar sampah kita taruh di rumah. Jadi nanti ada tim kita yang mau mengangkutnya seperti itu, Mas Tri. Turun ya, Pak Rana? Ya, kita turun langsung. Jadi dari tim Bank Sampah Subang, kalau yang nanti bisa dipilah, kita pilih di bank sampah kita. Jadi kalau yang tidak, tetap kita buang di pembuangan sampah terakhir, yaitu di Pasir Putih, di pasar apa itu? Pasar kita ya? Ya, tetap tetapnya kita buang ke situ. Itu yang belum kita bisa kelola. Tapi yang bisa kita kelola di sini karena yang untuk biogasnya kayaknya belum begitu normal karena masih baru, masih banyak proses lagi, alat-alat yang harus kita perbaiki begitu kan. Mudah-mudahan efektif ya Pak Rana. Ya, mudah-mudahan efektif. Ya, saya minta doanya mudah-mudahan karena kalau memang nanti ke depannya bagus ya, mudah-mudahan benar-benar bisa membantu untuk mengurangi sampah khususnya di Kota Jambi dan khususnya di seputaran Eka Jaya. Amin. Karena saya sangat masih prihatin sekali Mas Tri, di seputaran Eka Jaya masih ada juga kadang entah sengaja atau tidak, ini kadang membuang sampah ke depan. Kadang-kadang maaf ngomong ini ya, kalau yang mendengar juga tidak apa-apa. Kadang yang pakai mobil itu ikat di belakang, Mas Tri. Terus kan jatuh, kan nggak tahu. Betul. Terus berserakan di jalan. Jadi entah itu di depan rumah siapa, akhirnya entah dibawa lari sama binatang, jadi berserakan. Jadi maka itu kemarin kita kasih solusi. Kalau memang mau agak males buang sampah ke depan, kita tawarkan, ya kan, kita taruh di rumah, nanti ada tim kita yang mengambilnya. Oke, siap Pak Rana. Ya. Jadi mudah-mudahan Bank Sampah Subang di seputaran Eka Jaya ini berjalan, dan mudah-mudahan ini sudah ada beberapa kemarin kendaraan masih kita ajukan itu untuk bantuan lagi karena baru 2 nih, kalau yang tidak salah Mas Rian baru berjalan sini kan. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada bantuan lagi dari dinas untuk mungkin untuk motor untuk narik sampah yang dari rumah ke rumah itu, Mas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Mas Tri. Oke, terima kasih Pak Rana. Mudah-mudahan Bank Sampah Sikumbangnya bisa memberikan solusi atau alternatif terkait permasalahan sampah di Eka Jaya. Ya. Oke, terima kasih Pak Rana. Ya, terima kasih Mas Tri. Mas Tri, saya tunggu apa ini dari narasumbernya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi terkait bank sampah nih, Mas Nanda. Kalau di Jambi sendiri itu sudah banyak nggak bank sampah yang dibuat oleh masyarakat atau dari kelurahan yang sejauh ini Mas Nanda lihat? Ya, sebenarnya kalau untuk Provinsi Jambi, bank sampah itu ada banyak. Sudah banyak betul bank sampah. Tapi yang jadi problem itu tadi, sampah itu masih numpuk. Maksudnya itu masih bercampur. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, kegiatan kami kemarin yang di TPA Talanggulu itu kan kami penanaman. Kalau orang-orang bertanya, kok penanaman pohon di TPA Talanggulu? Iya sih, nah, tanda tanya ya. Iya, kan tanda tanya tuh. Karena memang pemerintah pusat itu pelan-pelan akan menutup TPA. Ya, jadi TPA itu ditutup. Jadi kita bener ini ya. Wow. Ya, jadi tagline buanglah sampah pada tempatnya itu harus diganti, Mas. Jadi buanglah sampah sesuai dengan jenisnya. Waduh. Jadi harus dirubah tagline-nya. Kalau misal nih dari skala rumah tangga aja ya, sampah organik sisa makanan. Kalau nggak mau melihara maggot misalnya, iya betul. Dikubur, dikasih ekoenzim, selesai. Selesai permasalahannya selesai. Biarlah alam yang mengurus. Iya. Nah, kalau sampah organik misalnya botol sama botol, plastik sama plastik. Jadi sebelum sampai ke TPA, dia itu udah habis di bank sampah. Oke, betul. Kalau malas untuk mengelolanya sendiri sampah tersebut, buang aja sesuai dengan jenisnya di bank sampah yang udah kerjasama dengan misal nih Penggadaian. Iya betul. Ya, dari sampah bisa jadi emas. Betul. Kalau malas untuk ngelola sendiri nih plastik tadi. Tapi kalau mau kelola sendiri nggak masalah. Oke, ini sebelum jauh kita cerita tentang bank sampah, mungkin banyak di antara pendengar kita tuh yang masih ambigu, masih bingung, apa sih ini bank sampah? Nah, bank sampah sendiri itu apa nih, Mas Nanda? Ya, ini ada beberapa istilah yang cukup clash di kalangan masyarakat tentang tempat pembuangan sementara TPS, terus tempat pembuangan akhir, TPA sama bank sampah. Iya betul.
Kalau TPS sama TPA yang punya pemerintah. Nah, terus kalau bank sampah yang punya swadaya masyarakat gitu. Nah, dan juga TPS itu untuk pembuangan sementara, nggak mungkin kan semuanya langsung ke TPA. Betul. Di Tanggulo kan posisinya di ini nih. Pal 10 lewat sana ya. Pal 10 lewat gitu kan. Nah, nggak mungkin kan orang yang di kayak kami nih di Aurduri nih. Di Aurduri buang ke situ kan nggak mungkin. Jauh. Jelas di TPS dulu. Nah, terus kalau bank sampah itu yang kelola swadaya masyarakat. Nah, kita jangan beranggapan bahwa tempat pembuangan akhir, bank sampah itu tuh menerima sisa sampah kita. Iya. Bukan sisa dalam sini dalam maksud semua itu dicampur jadi satu. Ya kalau kamu mau sampah aku nih terserah. Bukan gitu. Konsepnya bukan itu sebenarnya. Tetapi dipilah dulu gitulah. Mana sampah organik, non organik ya. Bank sampah itu hadir untuk memecahkan permasalahan sampah yang tidak terkelola. Iya. Jadi plastik nih nggak terkelola. Nah, mereka hadir untuk mengambil plastik-plastik tersebut supaya bisa dikelola, didaur ulang lagi. Begitu juga dengan TPA. Ini masyarakat ini beranggapan bahwa kalau itu tempat pembuangan akhir, jadi apapun yang aku pakai yang tidak guna lagi buang. Oke, itu yang salah itu. Dipilah dulu apa yang bisa dipakai lagi untuk rumah tangga, misalnya organik diselesaikan di rumah tangga, baru dibuang sisanya gitu. Yang nggak bisa dikelola seperti apa? Styrofoam. Nggak mungkin rumah tangga bisa kelola styrofoam. Iya sih. Sedangkan pemerintah saja masih bingung gimana ngolahnya. Daur ulang styrofoam yang nggak bisa terurai, gitu kan? Nah itu jadi kalau ditumpuk lagi dengan organik, itu masalah ya mas. Nah, itu yang jadi masalah. Itu istilah-istilah clash di masyarakat gitu. Itu yang harus kita edukasi. Oke. Jadi kita teredukasi nih dari telepon Pak Rana tadi, ada bank sampah di Kelurahan Eka Jaya. Tapi aku nggak tahu ya kalau di daerah tempat tinggalku sendiri itu ada bank sampah apa enggak. Tapi sebenarnya jadi solusi alternatif lah terhadap permasalahan sampah ya, bank sampah ini. Karena yang aku pernah lihat baca-baca searching di sosial media, di googling itu ternyata seperti yang Mas Nanda bilang tadi, ada yang kerja sama dengan Pegadaian, sampah bisa ditukar jadi uang. Atau aku pernah juga sampai dengar itu kita bisa pinjam uang dan uang itu diganti atau dibayarkan dengan sampah ya, yang seperti itu ada ya. Metode-metode itu udah dipakai itu. Udah dipakai. Jadi untuk menarik minat masyarakat agar mau memilah sampah tadi ya sebenarnya. Oke, bagus banget. Semoga nggak cuma di Eka Jaya, di semua tempat ada bank sampah sehingga masalah sampah yang ada di sekitar kita bisa teratasi. Oke nih, nggak kerasa kita ngobrolnya udah lumayan panjang. Kita dengerin dulu satu jeda iklan Mas Nanda, karena nanti ada juga azan asar. Kita udah mau masuk waktu asar nih. Oke, kita rehat dulu. Kita dengarkan satu jeda iklan berikut ini. Oke, masih di podcast Radio Manggis. Mari bercerita, menambah wawasan. Masih bersama Mas Pri dan Mas Nanda nih. Kita masih bahas-bahas terkait seputaran sampah yang ada di lingkungan kita lah ya. Nah, tadi kan kita sudah ngebahas ini Mas Nanda tentang bank sampah. Sejauh ini yang Mas Nanda lihat tentang antusiasme masyarakat mengenai bank sampah itu sendiri udah tinggi atau masih rendah? Kalau antusiasme tentang bank sampah itu udah tinggi. Udah tinggi. Yang rendah itu antusiasme untuk memilah sampah. Untuk memilah sampah yang masih rendah ya. Nah, itu ada solusi nggak dari WCD sendiri, dari Mas Nanda sendiri? Gimana caranya biar masyarakat ini mau memilah sampah? Oke, kebetulan nih untuk tahun depan World Cleanup Day itu punya satu program kerja yang langsung nanti berhubungan dengan masyarakat, yaitu kita mendampingi masyarakat untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan jenis daur ulangnya gitu. Nah, nanti kita juga kerjasama nih, harapannya juga kerjasama bareng bank sampah. Jadi nanti sampah rumah tangga yang udah terpilah itu kita antarkan ke bank sampah itu sesuai dengan
Kategorinya kan sudah terpilah kan. Jadi orang bank sampah itu tinggal langsung kelola aja. Mereka nggak kerja lagi. Nah sisanya lagi, akhir sisa betul lagi, baru kita antar ke TPA. Gitu. Mungkin bagi aku kan kebetulan punya background ilmu sosial ya. Kalau mungkin bagi aku untuk meningkatkan antusiasme masyarakat, keterkaitan masyarakat untuk memilah, mungkin harus ada reward yang diberikan mungkin ke masyarakat. Karena masyarakat kita ini kan ada uangnya nggak. Biasanya masyarakat kan gitu, yuk kita milah sampah, malas ribet. Nah, apalagi kan diceritain sama Pak Rana tadi, orang buang sampah kadang jangankan mau dipilah, sampah masuk mobil aja nggak mau. Kadang tuh ditaruh di bumper belakang, kadang ditaruh di kaca spion segala macam. Nah mungkin kalau udah ada rewardnya, mungkin wah nih kalau kita buang sampah dengan dipilah terlebih dahulu ada keuntungannya, mungkin baru mau. Iya. Nah ini juga nih yang menjadikan bukti bahwa penelitian yang bahwa tingkat IQ rata-rata masyarakat Indonesia itu rendah. Itu ini sebenarnya buktinya. Nanti kalau udah ozon menipis, panasnya udah nggak ngotak lagi, baru sadar ya. Gitu kan. Terus kalau nanti udah kecelakaan gitu kan, udah banjir gitu, baru nanti teriak-teriak. Ini udah banjir sekarang. Ya udah mulai. Tapi tetap kita upayakan itu bang. Ya salah satu program kita di WCD itu kita kerjasama memang bareng Pegadaian. Iya. Nah, di Pegadaian itu ada program mereka itu sampah jadi emas. Jadi kita nabung sampah, buang sampah yang terpilah, nanti sampahnya dikonversi jadi emas gitu. Emasnya nanti betul-betul bisa ditarik emas betul. Mungkin masyarakat tuh masih banyak yang nggak percaya kali ya kalau bahwasannya sampah ini bisa jadi emas. Padahal banyak orang yang sudah membuktikan. Maaf ngomong lah ya, ini bukan merendahkan sebuah pekerjaan. Kan ada tuh orang yang bekerja ngumpulin barang-barang bekas dari tong sampah segala macam, dan kita lihat sendiri mereka tuh kadang ada yang sampai bisa nyekolahin anak, punya rumah, punya kendaraan roda 2, roda 4. Jadi memang sebenarnya kalau kita memiliki kesadaran, ternyata ini beneran bisa dilakukan ya. Bisa sebenarnya. Bisa. Tinggal masyarakatnya aja ya, mau tinggal. Apa enggak. Itulah kenapa WCD itu target pasarnya itu anak sekolah. Anak sekolah kalau WCD ya. Dan juga mahasiswa, karena mereka itu yang nanti bakal menggantikan orang-orang tua nih. Iya betul banget. Gitu. Jadi memang dari awal diedukasi adik-adik siswa, adik-adik mahasiswa, biar nanti ketika mereka udah berumur jadi orang tua, mereka yang bisa mendidik anak-anaknya ya, gitu. Itu harapannya sudah di anak-anak muda lagi nih. Kalau kata pepatah tuh, kalau udah tua, kalau belajar tuh bagai di atas air kan. Jadi cepat lupa juga, udah cepat capek gitu kan. Kalau anak muda kan lebih fresh gitu. Nah nanti mungkin kalau bisa juga diajak kolaborasi WCD dengan Radio Manggis. Radio Manggis ini kan punya komunitas, bukan Radio Manggis sih, tapi kan fans Radio Manggis ini punya komunitas. Orang yang suka dengerin radio, itu fans Radio Jambi kalau nggak salah ya Kamel ya. Nah mungkin bisa diajak kolaborasi, dikasih edukasi mengenai bagaimana caranya memilah dan memilih sampah, biar nanti sampailah informasinya kepada masyarakat. Oke, boleh itu. Diagendakan ya. Iya. Oke, boleh nanti. Oke, Mas Nanda. Nah, aku tuh beberapa kali lihat di sosial media, pernah ada di TikTok, di Instagram, bahkan pernah viral juga ribut sama instansi pemerintah. Sebuah, aku nggak tahu ya namanya komunitas apa enggak, namanya Pandawara Group. Aku tuh ngelihat Pandawara Group ini, mereka itu kegiatannya bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai terkotor di Indonesia katanya gitu kan. Nah untuk di Jambi sendiri ada nggak komunitas yang mirip-mirip dengan Pandawara Group? Sebenarnya sebelum Pandawara Group itu, Working Update udah lebih dulu. Sudah lebih duluan. Iya, udah lebih dulu. Tapi kita nggak seviral itu. Gitu. Mungkin kalau viral aja ya. Ya, mungkin kami kurang ganteng mungkin. Nggak canda ya. Mungkin ini karena memang basis mereka juga di Pulau Jawa. Betul. Dalamnya gitu kan. Kita udah berapa kali sebagai contoh nih, boleh dilihat di Instagram Working Update Jambi. Kondisi Danau Sipin, ya yang Danau Sipin yang kita cintai ini, tahun
di atas tahun 2020 sama di bawah tahun 2022. Karena kami di situ kemarin sempat bersih-bersih Danau Sipin. Oh iya Eceng Gondok. Iya betul ketutupan gitu. Dan itu yang kami bareng pemerintah bersihin di situ. Selain Eceng Gondok ada juga sampah plastik dari pengunjung. Iya betul banget. Organik dari pengunjung gitu kan. Nah itu yang kami bersihkan dan sekarang alhamdulillah itu bisa dikendalikan. Jangan-jangan aku nggak tahu ya, mungkin ini WCD atau organisasi lain kemarin itu di beberapa tempat kan ya, lagi-lagi nih bukan mau nyalahin masyarakat ya, tapi memang ada oknum masyarakat yang masih buang sampah itu bukan pada tempat pembuangan sementara, tapi kadang di pinggir jalan, satu orang sudah buang di sana, akhirnya rame-rame tuh buang ke sana. Jadi rame. Nah, ada di daerah Mendalo itu, di daerah dekat perumahan Aston Villa, dulunya dijadikan tempat pembuangan sampah. Kemudian aku tuh pernah lihat sebuah komunitas, mereka tuh datang, kemudian membersihkan dan dijadiin taman. Oh itu. Ya sebenarnya itu satu solusi. Nah, tapi yang jadi permasalahan, orang yang buang sana kemarin buang kemana lagi? Nah itu kan memang muncul tempat baru nanti. Betul banget. Soalnya orang tuaku sendiri kan, kami itu biasanya buang sampah kalau di daerah Auduri itu, di pasar Perumnas Auduri ada tempat pembuangan sementara. Alhamdulillahnya TPS-nya ditutup. Nah jadi sekarang tanda tanya, buangnya kemana? Ada yang malah masyarakat itu sampah dibakar di belakang rumah. Itu bener nggak yang seperti itu Mas Nanda? Iya. Salah satu yang menjadikan kita panas sekarang nih ya, kebetulan nih. Sebenarnya bukan bidang kami, tapi World CD memang fokus ke situ gitu. Karena memang salah satu yang buat kita panas sekarang aja lah misalnya, itu efek rumah kaca. Betul. Atau apa segala macam. Kita perlu tahu nih, mungkin masyarakat, mungkin yang awam, mungkin kebanyakan mungkin belum tahu bahwa lapisan ozon kita itu menipis, tapi bukan bolong. Kalau bolong udah kebakar kita. Iya jelas. Itu menipis namanya. Jadi lapisan ozon itu menipis. Jadi ozon itu tersusun dari 3 molekul. 3 molekul oksigen. Jadi OOO itu membentuk satu molekul gitu. Nah, sedangkan salah satunya itu dari sampah plastik itu ada yang sering kita sebut CFC, klor, fluor, dan karbon. Nah, itu apa tuh? Nah, itu. Jadi itu molekul ini ada di plastik, ada di AC, betul. di kulkas, ada di dan lain sebagainya gitu. Memang sering dipakai di produk-produk manusia. Itu kalau terkena sinar ultraviolet, itulah kenapa kalau kita buang sampah sembarangan nih, terkena sinar matahari langsung ultraviolet, CFC tadi itu naik ke atas. Nah, nanti dia akan terdegradasi, misah klornya itu yang akan mengikat oksigen. Jadi molekul oksigen yang 3 tadi diikat lagi sama klor itu pecah. Itulah yang buat tipis. Jadi 2 cuman jadi 1 oksigennya. Itu tipis, panas airnya. Panas gimana? Ngeluh gitu ya. Iya. Memang beberapa kali sih lihat di sosial media kalau musim kemarau itu kayak sekarang ya, orang ngeluh panas. Nggak taunya ya banyak penyebab, salah satunya dengan buang sampah sembarangan, kemudian sampah dibakar dan lain sebagainya. Salah satu efek yang besar apa Mas? Jakarta tenggelam. Nah iya betul banget. Wow, seram nih. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai manusia yang menempati bumi ini harus sayang-sayang dengan bumi dong, biar kita nggak kesiksa lah gara-gara perbuatan kita sendiri. Ya betul. Jangan sampai berpikir nggak apa-apa lah aku buang sampah 1. Ya kalau 1 juta orang pikir itu 1 juta. Sama aja. Oke Mas Nanda. Nah, aku tuh mau ngasih tahu bahwasanya ini hampir setiap narasumber aku kasih tahu hal yang sedemikian rupa. Di Radio Manggis ini kita punya sebuah keajaiban. Keajaibannya adalah waktu itu berlalu tanpa kita sadari cepat banget. Perasaan tadi masih jam 2:30 kita mulai, sekarang udah mau jam 4 kurang 10 menit. Artinya kebersamaan kita harus disudahi dulu untuk sesi yang sekarang nih. Mana tahu nanti mau nambah lagi di sesi yang berikutnya, nggak menutup kemungkinan, boleh-boleh aja. Nah, sebelum ditutup, boleh dong dikasih closing statement dulu buat Sohib Manggis kita, Bang Nanda. Oke. Untuk Sohib Manggis sekalian yang udah dengerin podcast, ya pertama saya ucapkan terima kasih udah stay tune dengerin, dan juga aku mau ingatin dan mengajak teman-teman semua untuk mulai memilah sampah dari rumah
ya pelihara maggot, pelihara ayam, Iya, gitu, betul. untuk organik. Dan kita udah kalau perlu punya 9 kantong sampah. Ya, untuk kertas, untuk botol, untuk kaleng, untuk residu, untuk organik dan lain sebagainya. Dipisah-pisah ya. Dia bisa-bisa. Gitu. Baru nanti diantarkan ke bank sampah terdekat. Jadi jangan lagi ke TPS gitu. Tapi ke bank sampah. Ke bank sampah terdekat gitu. Oke, itu Mas. Oke, terima kasih Mas Nanda udah nyampein banyak sekali hal-hal yang informatif dan edukatif bagi pendengar kita semua. Ingat, buang sampah itu bukan hanya bisa di TPS ataupun di TPA, tapi zaman sekarang tuh bisa buang di bank sampah. Selain sampah dari rumah kita bisa kita salurkan sesuai dengan tempatnya, kita juga bisa dapat keuntungan dari membuang sampah di bank sampah sendiri. Oke, aku ngingetin juga buat semua sohib Manggis bahwasanya nanti di edisi minggu depan podcast Radio Manggis yang ke-9 kayaknya bukan Mas Pri lagi deh yang jadi hostnya. Mana tahu Dek Kamelia mau jadi hostnya, kan gantian dong sesekali. Ini kok malas-malas katanya nih sohib Manggis, Kamelianya nggak mau, marahin nih nanti. Oke, mungkin itu aja dulu. Sampai ketemu di minggu depan lagi. Aku Mas Pri dan Mas Nanda. Kita berdua pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.